hati kau merayu. Sejarah bangsa diremehkan, lalu Nusantara dipermainkan. Apa sih tujuanmu? Kenapa kau begitu? Ketulusan hilang begitu saja, kau siram dengan kata-kata. Kita bangsa tak terlupa, bukan dengan fitnah dusta. Belum lama ini, gerombolan mukibul, mukibin, mucetul, cetal, cetul, kuntul. Wah, dengan gagahnya mendatangi Polres Kabupaten Gresik untuk melaporkan Gus Abbas Buntet Cirebon. Ini justru bagus sekali, momentum yang sangat ditunggu-tunggu oleh teman-teman semuanya, agar mereka ini melaporkan para tokoh-tokoh yang selama ini terus menyuarakan nasab palsunya klan Balawi dan hegemoninya para habaib beruk ini. Itu justru momentum yang sangat strategis. Assalamualaikum sahabat AW Kertapati, kita kembali di Opini AW Kertapati Channel. Luar biasa. Haul Gresik yang diselenggarakan oleh sahabat-sahabat dari Trahwali Songo memang sangat luar biasa sekali. Animo masyarakat mendatangi haul di Gresik ini tidak serta-merta hanya persoalan haul, tapi yang pada intinya adalah bagaimana mendengarkan tausiah atau ceramah dari Kiai Haji Madudin dan juga Gus Abbas Buntet Cirebon mengenai nasab klan Pahlawi yang memang sudah tidak bisa ditoleransi lagi. Baik itu hegemoninya, baik itu kejahatannya yang sudah membelokkan sejarah bangsa dan memalsu makam-makam yang itu sengaja dibalawikan semuanya. Dan itu sudah masif sampai hari ini. Nah, meskipun juga anggota di lapangan, Polres Kabupaten Gresik, Kapolresnya sendiri sudah menghimbau melalui anggotanya yang di lapangan agar tidak membahas nasab Pahlawi. Tapi ternyata inilah ketegasan, inilah keberanian, dan keterus-terangan apa adanya dari Kiai Haji Madudin dan juga Gus Abbas Buntet Cirebon. Akhirnya apa? Belum lama ini, gerombolan mukibul, mukibin, mucetul, cetal, cetul, kuntul. Wah, dengan gagahnya mendatangi Polres Kabupaten Gresik untuk melaporkan Gus Abbas Buntet Cirebon. Ujaran kebencian katanya. Ini provokasi katanya. Ini justru bagus sekali, momentum yang sangat ditunggu-tunggu oleh teman-teman semuanya, agar mereka ini melaporkan para tokoh-tokoh yang selama ini terus menyuarakan nasab palsunya klan Balawi dan hegemoninya para habaib beruk ini. Itu justru momentum yang sangat strategis. Alhamdulillah kita harus apresiasi. Dan mereka sudah jumawa, sudah besar kepala. Terhadap polisi, saya menolak sebentar, ini. Bahwa polisi sebelum kita lanjutkan, responsif terhadap laporan kita tengok dulu cuplikan video para mukibul mukibin kuntul ramah, dengan baik, dengan yang dengan gayanya semua kita dan terbukti dengan melaporkan Gus Abbas terkait ujaran kebencian terhadap saudara. Kita simak. Abbas Buntet. Oke. Penting. Ngomong ngono wah. Udah belum ini ya ngomongnya. Jadi males nih posting si kawanan mukibul kuntul. Oh, udah cukup ya. Oke, itulah tadi cuplikan video para kawanan mukibul mukibin mukuntul cetul cetal cetul yang dengan besar kepala melaporkan Gus Abbas Buntet Cirebon. Iya, polisi pasti menerima lah. Namanya juga aparat keamanan, selalu menerima aduan dari masyarakat, selalu menerima itu. Tapi nanti dulu gitu loh. Soal diproses atau enggaknya, nah itulah yang menjadi pertanyaan. Karena tidak semudah itu. Kemudian
polisi dilaporkan begini-begini terus langsung dipanggil gitu. Ya nggak bisa begitulah. Nggak bisa segampang itu melakukan kesimpulan bahwa setelah membuat pelaporan kemudian pelaku langsung dicomot gitu aja sama polisi. Ya nggak bisa begitu dong. Ada olah TKP-nya dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Tapi itu pun juga tergantung dari kepolisiannya. Kalau pelaporan itu juga melibatkan massa yang banyak, mengerahkan ormas-ormas, kelompok Balawi Cetul, Muhyiddin itu tergantung daripada kepolisian. Apakah akan langsung memanggil atau langsung menarik itu yang dilaporkan, nah itu tergantung kepolisian. Tapi juga yang dilaporkan juga itu juga pasti dong tidak akan diam saja. Pasti ada tim lawyernya atau tim penasihat hukumnya, dan tidak bisa pihak yang berwajib dengan serta-merta terus menyomot begitu saja. Nanti dulu. Hukum di Indonesia ini kan Anda sudah bisa menyimpulkan kan seperti apa. Tapi tetap kita harus apresiasi pihak kepolisian. Karena bagaimanapun juga Kamtibmas ini akan terjaga dengan baik. Bagaimana peran serta masyarakat untuk membantu kepolisian dalam menjaga Kamtibmas. Oke, ya. Lah ini saya jadi ngomong gitu loh. Ngomong perkembangan kasus si Bahar Demit dengan Gus Adin itu loh. Meskipun timnya memang tidak boleh mengutarakan ini, tapi coba saya secuil aja lah saya ngomong. Kalau kasusnya Bahar Demit dengan Gus Adin Arifin, itu jelas kejahatan yang tidak bisa ditoleransi dan itu jelas melanggar hukum, baik perdata maupun pidana. Jelas. Menggedor-gedor orang, menggedor-gedor pintu, menggedor-gedor rumah orang dengan tiba-tiba, membuat kecemasan, membuat orang jadi merasa gelisah, apalagi dirugikan secara psikologis, bisa juga dirugikan secara materi, dan itu meninggalkan trauma yang mendalam terhadap anak kecil yang masih umur 3 tahun, putrinya Gus Adin Arifin. Itu beda dengan kasus yang sedang sekarang ini dengan dase sing gede sih mukibun sampai beda, tidak segampang itu saudara, gitu loh. Nah, kalaupun sudah dilaporkan menjadi LP, kepolisian akan mengeluarkan surat panggilan pun juga tidak serta-merta dikeluarkan cul gitu aja. Enggak gitulah. Memangnya saya memang orang awam, saya nggak ngerti hukum. Ya, tapi minimal bisa menganalisa gitu loh. Dari beberapa referensi yang saya baca, dari beberapa teman-teman praktisi hukum mengenai bagaimana delik aduan itu kelanjutannya atau bagaimana mekanisme delik aduan itu sampai orang yang dilaporkan itu dijebloskan ke penjara. Itu prosesnya juga tidak semudah ngencok seperti Mbak Alawi memperkosa orang-orang yang dianggapnya itu remeh gitu loh. Apa jenenge? Wis ngono lah, wis dancuk emang kok. Nah, jadi begitu. Ini sekali lagi, justru ini momentum yang sangat monumental. Momentum yang sangat bagus. Masuk ke jalur hukum persoalan Pak Alwi, nasabnya yang kocar-kacir ini. Nah, nanti akan seru lagi nih. Kalau ini, dengan catatan ini diproses oleh pihak yang bersangkutan, yang mungkin atau nggak tahulah apakah Kapolres Kabupaten Gresik ini benar-benar juga merasa dirugikan. Nah, kita tunggu saja. Ini ramai sekali ini, prosesnya luar biasa ini. Sekali lagi, justru inilah momentum yang ditunggu-tunggu sahabat-sahabat YouTuber, konten kreator semuanya. Bagaimana persoalan ini? Ya, sudah mulai sih masuk ke ranah hukum. Begitu saja dari Al-Fakir.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.